Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberi kesehatan, kemampuan dan kekuatan oleh Allah sampai pada akhir Ramadan. Malam ini merupakan malam yang terakhir dari Ramadan, yaitu tanggal 30 Ramadan. Insya Allah menurut PP Muhammadiyah yang selalu menggunakan hisab, 1 Syawal jatuh pada tanggal 13 Mei 2021, hari Kamis. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu, di dalam kesempatan ini, saya akan beri judul Selamat Tinggal Ramadan, Penuh Kenangan. Selamat Datang Syawal, Bulan Penuh Tantangan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahwa Ramadan telah memberikan kenangan manis bagi kita. Terutama kita yang berada di Masjid At-Tanwir ini. Tahun lalu kita masih berada di bawah. Tahun ini alhamdulillah kita bisa merealisasikan gedung ini, lantai 2 bisa kita jadikan sebagai masjid. Harapan kita masjid ini dapat kita kelola, kita manfaatkan untuk jamaah di dalam menikmati ibadah. Dan fungsi masjid tentu saja tidak hanya ibadah-ibadah ritual, tetapi ibadah-ibadah sosial tentu harus juga bisa digalakkan. Karena kalau kita kembali kepada fungsi masjid, sangat besar dan sangat luas maknanya. Bergantung bagaimana kita mengelola, menggunakan, dan memanfaatkan tempat ini sebagai basic di dalam ibadah kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Besok ketika matahari telah tenggelam, itu berarti bulan Ramadan sudah selesai. Dan pada saat itu sudah masuk 1 Syawal. Karena pergantian bulan untuk bulan Qamariyah itu adalah tenggelamnya matahari. Berbeda dengan pergantian hari bulan-bulan
Syamsiyah itu pada pukul 12 malam. Apa yang kita lakukan ketika itu? Yang pertama adalah untuk menyempurnakan puasa kita, kita wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrah. Bisa juga zakat fitrah itu kita lakukan sebelumnya, yaitu sebelum tanggal 1 Syawal itu. Tapi yang paling utama adalah tanggal 1 Syawal malam itu sampai kita menjelang sholat Idul Fitri. Lalu berikutnya adalah kita melantunkan takbir, tahlil, dan tahmid terus sampai kita menjelang sholat Id. Tidak perlu dikomando, tapi melakukan itu sendiri-sendiri. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamdu. Terus kita ucapkan dan hati kita memaknai dengan kesungguhan, maka akan muncul di dalam hati kita tenangan karena kalimat-kalimat tahmid, tahlil, dan takbir tersebut. Berikutnya adalah kita saling maafkan. Utamanya anak kepada orang tua. Orang tua bisa orang tua kandung, bisa orang tua sosiologis. Bisa orang tua itu disebut dengan guru, bisa juga orang tua itu orang yang mengasuh, mengandung kita sejak kecil. Suami istri, dan seterusnya itu. Saling memaafkan. Kemudian besok pagi kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan kalau seandainya pada malam hari kita belum mengeluarkan zakat fitrah, maka boleh kita menuju ke lapangan, ke tempat sholat itu dengan membawa zakat fitrah. Kita berikan sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita berangkat menuju tempat sholat Idul Fitri, ada beberapa amaliyah yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama memang namanya hari raya. Kita perlu memakai pakaian yang baik. Baik bukan berarti baru. Baik, bersih, suci. Kita pakai wangi-wangian. Kemudian kita berusaha jika memungkinkan jalan untuk pergi dan jalan untuk pulang itu mengambil jalan yang berbeda. Itu sunnah Rasulullah. Lalu kemudian masih di dalam hari raya ada dua hal yang perlu kita maknai, ya. Yang pertama adalah hari raya dan Idul Fitri. Dua kata yang berbeda, tetapi kita berusaha untuk memperoleh kedua-duanya. Hari raya itu hari yang besar, hari raya itu hari yang penuh dengan kesenangan, hari raya itu adalah hari yang kita diharuskan untuk bersenang-senang. Jangan sampai ada umat Islam saat itu masih kesulitan untuk mencari makan sesuap nasi, karena itu zakat fitrah itu diberikan sebelumnya. Lalu kalau Idul Fitri itu artinya adalah kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah.
Pengertian kembali kepada fitrah ini adalah kita ingin mengembalikan sifat dasar kita, yaitu kefitrahan, kesucian, ketenangan dan kebaikan. Itu sifat dasar kita. Karena kita telah melakukan berbagai perilaku, berbagai amalan, berbagai pembiasaan selama sebulan penuh Ramadan itu. Sehingga di situ kita akan memiliki tingkatan, yaitu kefitrahan itu. Sebelum Ramadan seolah-olah kefitrahan itu kita tertutupi. Tapi di dalam Ramadan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mencoba membuka tabir penutup itu dengan puasa, dengan qiyamul lail, dengan tadarus, dengan i'tikaf, dan dengan amaliyah-amaliyah yang lain, infak, sedekah, zakat, dan sebagainya. Memungkinkan tabir kefitrahan itu terbuka dan Allah memberikan ma'unah kepada kita untuk kembali kepada kefitrahan. Sehingga pada hari itu kita bersenang-senang secara fisik, tapi jiwa kita merasakan ketenangan. Itulah harapan kita memperoleh kedua-duanya. Hari Raya dan Idul Fitri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam bulan Syawal, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis yang ke-1164. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'uhu sittan min syawalin kana kasiyamud dahr. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan kemudian mengikutinya atau diikuti 6 hari di dalam bulan Syawal, maka ia seperti telah melakukan puasa selama 1 tahun lamanya. Hadis inilah yang dijadikan dasar bahwa puasa sunnah Syawal itu menjadi bagian terpenting bagi umat Islam setelah melakukan puasa Ramadan. Tetapi karena hadis ini sifatnya umum, artinya tidak menempatkan khusus tanggal-tanggal pelaksanaannya, maka ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah begitu setelah hari raya 1 Syawal, maka pada tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 dia langsung melakukan puasa Syawal. Tapi ada juga yang melakukan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal itu dengan mengambil setiap minggunya 2 hari, 2 hari. Itu tidak apa-apa. Walaupun dimasukkan pada hari Senin dan hari Kamis misalnya. Hari Senin, hari Kamis. Hari Senin, hari Kamis. Tapi tetap niat puasanya bukan puasa Senin Kamis, tapi puasa Syawal. Jadi tidak ada 2 amalan 1 niat, itu tidak ada. Jadi 1 amalan 1 niat itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal merupakan bulan tantangan bagi kita. Karena ibaratnya dalam bulan Ramadan kita sudah memiliki modal.
Modal. Modal apa itu? Yaitu modal telah tercapainya kita menjadi seorang yang berpredikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa itu dijelaskan di dalam Al-Quran, Ali Imran 134. Ali Imran 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu yang harus kita jaga. Ketika kita keluar dari bulan Ramadan, masuk bulan Syawal itu. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah gemar beramal, gemar berderma, berinfak. Baik di waktu yang sempit maupun di waktu yang lapang. Jadi orang yang gemar berinfak, gemar berderma, itu ciri orang yang bertakwa. Berinfak tidak perlu menunggu kaya dulu. Berderma juga begitu, karena Allah tidak akan menilai amal seseorang itu karena besarnya, karena kecilnya, bukan. Tapi karena niatnya itu. Yang kedua adalah mampu menahan amarah. Karena selama bulan Ramadan kita sudah terbiasa begitu. Mampu menahan emosi, mampu menahan kemarahan. Jadi 1 bulan penuh kita sudah dilatih menahan diri semacam itu, maka sudah terbentuk pribadi kita adalah mampu menahan marah, mampu menahan amarah. Kemudian yang ketiga adalah memaafkan orang yang bersalah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita bersalah, kita minta maaf pada orang yang kita salahi, itu wajar. Tapi ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mau memberikan maaf. Artinya orang yang mau memberikan maaf pada orang lain yang bersalah itu adalah orang yang memiliki jiwa besar. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki jiwa besar. Itu bisa menahan amarah, bisa memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepada dirinya. Dan Rasulullah menambahkan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa berhati-hati di dalam berucap dan dalam berperilaku. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingin sampaikan, mudah-mudahan Ramadan ini tidak membentuk kita sebagai sosok budak. Jadi budak Ramadan. Apa yang saya maksudkan? Ramadan itu datang dan kemudian kita seolah-olah melakukan apa saja, ya, apa saja. Tapi setelah Ramadan tidak ada, kita tidak lagi melakukan hal-hal semacam itu. Itu namanya kita menjadi budak dari Ramadan itu. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini tidak menjadikan sebagai budak-budak Ramadan. Jadi, kontinuitas terhadap ibadah itu sangat diperlukan. Karena ibadah itu tidak hanya satu perbuatan yang saat ini kita perbaiki lalu kemudian besok tidak lagi, tidak. Ibadah itu senantiasa melekat dalam kehidupan kita. Karena ibadah itu tidak hanya rutinitas atau ritual atau mahdhoh istilahnya. Tapi ibadah itu bisa berbagai aktivitas kita bisa bernilai ibadah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling akhir
wakil dari takmir kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih atas sumbangsih, saran, kerjasama Bapak Ibu sekalian, termasuk di bagian manapun ya, di ketakmiran ini, saya berharap tetap eksis, konsisten, menjaga dan memelihara ukhuwah kebersamaan dalam pekerjaan kita. Pekerjaan kita ini tambah lama jelas tambah mengalami kesulitan. Kalau dalam istilah Jawa, kalau kita bukan cancut tali wondo, kita akan mudah untuk dilepaskan oleh situasi dan kondisi. Oleh karena itu, secara pribadi, saya Mahfud Asrafi mengucapkan beribu-ribu maaf dan terima kasih atas sumbangsih dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Aku qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.